Salam Malaysia Madani dan Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah jalinan kerjasama ekonomi kreatif Indonesia-Malaysia. Ini satu topik yang cukup relevan, cukup penting sebenarnya. Dan kita pilih topik ini kerana ini juga sempena dengan apa yang disebut sebagai Festival Gap Year Nusantara 2025. Dan bila kita bercakap tentang Gap Year Nusantara 2025 ini, ianya akan diadakan buat kali kedua sebenarnya pada 6 dan juga 7 hari bulan Disember nanti. Dan sudah tentulah ianya bertujuan untuk menarik lebih ramai sebenarnya pengunjung-pengunjung yang mungkin akan mendapat manfaat daripada penganjuran Festival Gap Year Nusantara ini. Dan sudah tentu jugalah kita ingin melihat bahawa akan ada satu perkembangan, akan ada satu pergerakan yang menarik sebenarnya hasil daripada penganjuran Festival Gap Year Nusantara 2025 ini. Tetapi saya suka sebenarnya kalau kita lihat daripada tema yang telah pun dipilih sempena dengan sambutan festival ini ialah Flavors of Harmony, Discover Indonesia Through Taste, Style and Creativity. Banyak lagi sebenarnya persoalan yang ingin kita mendalaminya, tetapi izinkan saya seperti biasa terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Bapak Hendra P. Iskandar yang merupakan Menteri Penasihat Urusan Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi Pak Hendra, apa khabar? Kabar baik, terima kasih Pak. It's very good to be here. Itulah, saya pun cukup gembira sebenarnya dapat bertemu dengan Pak Hendra. Dan macam saya katakan, banyak persoalan yang ingin kita sentuh. Tetapi sebelum kita pergi kepada isu tentang Gap Year Nusantara 2025 ini, mungkin menarik jugalah daripada pemerhatian Pak Hendra sendiri, daripada apa yang kita ikuti setakat ini. Apakah Bapak dapat melihat bahawa ada perkembangan yang positif sebenarnya bila kita bercakap tentang isu yang berkaitan dengan ekonomi antara Malaysia dan Indonesia itu sendiri, terutamanya dari aspek kerjasama perdagangan dan sebagainya, Pak? Ya Pak, terima kasih. Ya, sebenarnya hubungan Indonesia dengan Malaysia ya, in all aspect, itu sudah sangat-sangat baik. Kita sering dengar kata saudara serumpun, ya kan? Yeah. Kita secara geografi kita berdekatan, secara kultur kita share, apapun kita memiliki kesamaan. Sehingga sejak awal hubungan kita kedua negara itu selalu membaik. Tapi sampai sejauh mana hubungan ini mau kita kembangkan? Apa kita puas dengan hubungan yang begitu saja? Apalagi sekarang now we are entering the changing world kan, the challenging world. Ya, apa yang mau kita lakukan? Ya kan? Perdagangan, kita melakukan perdagangan dengan baik, neraca perdagangan kedua negara sangat baik, berjalan baik. Tapi apalagi, what next yang perlu kita lakukan? Ya kan? Makanya mungkin sejak tahun 2000 awal kita sudah kembangkan apa yang disebut dengan ekonomi kreatif. Ya kan? Saya tahu bahwa Malaysia juga sejak tahun 2023 itu perkembangannya sudah pesat, sudah mencapai 3% dari total yang ingin dicapai kan, dan tahun 2025 saya rasa Malaysia akan mencapai sekitar 5% dari total GDP yang mau dikembangkan. Begitu pula juga dengan Indonesia. Tahun ini saja for the first half year kita sudah mencapai 12,9 miliar dolar untuk ekonomi kreatif. Ya kan? Nah, cuman sekarang tanyakan, Indonesia sudah maju dengan ekonomi kreatif, Malaysia juga sudah. Mau apa? Kita ini kan sekarang di suatu kawasan ASEAN. Ya, kemarin di bawah kepemimpinan Malaysia kemarin kan tahun 2025 kemarin di 2 KTT kita lihat jelas bagaimana sektor ekonomi itu diberikan penekanan khusus, fokus khusus untuk ASEAN Economic Integration nanti tahun 2030 yang nanti akhirnya pada ASEAN Community tahun 2045. Nah, ini apa ini ASEAN Economic Integration? Ya kan? Bagaimana kita harus melihat bagaimana perkembangan intra-ASEAN trade perlu juga ditingkatkan. Gini Pak, jadi sektor apa lagi yang mau kita kembangkan? Inilah makanya
KBRI sejak tahun 2024 lalu kita mengadakan inisiatif melakukan suatu ajang promosi untuk mempromosikan ekonomi kreatif. Mungkin Bapak tahu bahwa ekonomi kreatif itu terdiri dari 17 subsektor, ada fashion, ada culinary, ada movie, ada film, ya kan, ada desain, architecture dan lainnya. Nah, ini yang mau kita kembangkan, Pak. Kenapa ekonomi kreatif itu dipilih sebenarnya, Pak? Apakah Bapak melihat bahwa sebenarnya bila kita sebut tentang ekonomi kreatif itu sendiri hanya ada potensi yang cukup cerah sebenarnya dalam usaha untuk mengeratkan lagi, mengembangkan lagi sebenarnya potensi mereka yang terlibat dalam ekonomi ini? Betul, ya, karena ekonomi kreatif ini ekonomi yang plus, Pak. Jadi kegiatan, makanya disebutkan ekonomi kreatif. Dari suatu tindakan ekonomi yang dia kreasikan, ini juga, Pak, melibatkan bahkan Gen Z dan Gen Alpha bisa terlibat. Kalau saya boleh catat sedikit, 26,4 juta lah, Pak, tenaga kerja di tahun 2025 di Indonesia yang bisa membuat atau menggerakkan ekonomi kreatif ini. Jadi boleh dikatakan everyone can do that. Jadi semua ini sendi-sendi ini kan nanti akan membawa kepada pergerakan sendi-sendi ekonomi kerakyatan. Nah, ini yang ingin saya tampilkan sini adalah bagaimana Indonesia dan Malaysia bisa menangkap peluang ini, Pak, untuk kemajuan. Saya juga tertarik hati ya sebenarnya, Pak Hendra, ya, bila kita sebut tentang ekonomi kreatif itu sendiri, dan kalau kita melihat tentang kerjasama yang erat sebenarnya di antara Malaysia dan Indonesia itu ianya sudah lama tercipta sebenarnya. Dan kita lihat sendiri bagaimana ialah mereka yang terlibat dalam dunia kreativiti sama di Indonesia itu sendiri dan juga di Malaysia itu sering bekerja sama di antara satu sama lain, sering mendapat sambutan. Ialah kita lihat penyanyi-penyanyi dari Indonesia mendapat sambutan di Malaysia, begitu juga artis-artis di Malaysia ini juga mendapat sambutan yang cukup hebat di Indonesia. Jadi apakah ini sebenarnya satu indikasi bahawa sesungguhnya lah ekonomi kreatif itu ada satu cahaya yang menarik sebenarnya yang harus kita buka pintu itu untuk membenarkan cahaya ini keluar sebenarnya. Betul, Pak. Jadi kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, Pak. Ini yang mau kita kenalkan. Jadi bukan saja ini sekarang, kalau sekarang ini kita tampilkan nanti pada saat Gebiar, Pak, mendatangkan pelaku ekonomi kreatif dari Indonesia, tapi, Pak, nanti pada saat hari itu kita akan mengundang, Pak, akan menarik lebih banyak lagi khalayak Malaysia untuk melihat. Kalau sudah tahu kan Indonesia punya seperti ini, berarti kan ada, Pak, oh ini yang tidak dimiliki oleh Indonesia, berarti Malaysia siap untuk masuk di melengkapi di sektor ini. Katakanlah tadi Bapak sampaikan lagu. Nah, ini kan, Pak, perkembangan lagu ini luar biasa, Pak. Betul. Perkembangan lagu luar biasa. Kolaborasi, Pak, yang mau kita lakukan. Di film, Pak, kita melakukan kolaborasi yang luar biasa. Menemukan ide-ide baru. Jadi kalau filmnya sendiri itu adalah suatu produk ekonomi. Tapi kalau film dikembangkan dengan promosi pariwisata, promosi kuliner, promosi digital, itulah, Pak, ekonomi kreatif. Karena kita tahu Malaysia tengah mempromosikan menjadi hub untuk IT. Nah, ini kita kembangkan, Pak. Malaysia ada seperti ini, kita juga ada kemampuan untuk mengemasnya. Kenapa nggak kita jadikan satu? Semoga ini bisa menjadi suatu ide, Pak, contoh role model yang baik untuk mengintegrasikan perekonomian di 11 negara ASEAN. Saya nak sentuh tentang Festival Gebiar Nusantara 2025 ini, dan macam saya katakan ianya akan diadakan pada 6 dan juga sehinggalah 7 hari bulan Disember nanti, dan ataupun lokasinya ialah di Raintree Plaza di Exchange TRX di Kuala Lumpur. Dan ini juga antara yang menarik sebenarnya. Tadi pun saya sentuh tentang tema yang telah pun dipilih. Tetapi saya ingin mendapat pandangan daripada Pak Hendra sendiri. Apakah Pak Hendra merasakan bahawa penganjuran Festival City Gebiar Nusantara ini sebenarnya boleh memberikan satu laluan yang mungkin jauh lebih baik sebenarnya kepada pengusaha-pengusaha ekonomi di Malaysia ini dan juga di Indonesia untuk bekerja sama dan akhirnya mencipta satu situasi menang-menang bagi kedua-dua pihak sebenarnya. Betul, Pak. Jadi kenapa juga kita lakukan di TRX, Pak? Itu open space. Kita melihat bahwa ekonomi kreatif ini terbuka, Pak. Suatu hal yang terbuka, selalu mengundang inovasi, dan everybody can join, everybody can participate. Itu makanya nanti kita juga akan membuat suatu business matching. Business matching juga tidak kita lakukan di satu tempat, tapi nanti partner dari teman-teman dari Malaysia yang akan datang berkunjung, dia melihat, berjalan bersama, lalu melihat dan mulai berdiskusi
apa yang mau dikembangkan. Jadi kita bikin suasana yang lebih rileks Pak, karena ini intinya adalah untuk saling melengkapi Pak. Ya. Okey, bagaimana? Apakah peluang pelaburan dua hala yang mungkin ialah pada pandangan Pak Indra sendiri berpotensi sebenarnya antara Indonesia dan Malaysia yang mungkin boleh tercetus melalui festival ini? Ya, kalau kita lihat Pak dari pengalaman yang lalu, tahun lalu kan itu 14.000 hadir Pak. Lalu setelah itu sekitar 38% produk yang dipamerkan, yang diperkenalkan itu masuk pasar Malaysia. Dan juga setelah itu, setelah produk kita masuk ke pasar Malaysia, Malaysia juga melihat, oh ini bisa masuk, berarti Indonesia juga ada yang belum dimiliki, mereka juga masuk Pak. Kami berharap di tahun ini Pak, kita bisa menyelenggarakan suatu komunikasi interaktif yang lebih lagi Pak. Kita ingin ini bukan sekedar showcasing, tapi hasilnya harus nyata Pak. Hasilnya harus ada. Bagaimana kedua negara ini bisa membangun Pak. Satu contoh saja Pak, mungkin tadi selain film atau musik, di bidang gaming Pak. Ini kedua negara mempunyai potensi yang luar biasa. Di bidang animasi, ada Upin Ipin, di kita ada si Juki. Kenapa tidak nanti one day mungkin Upin Ipin bertemu si Juki? Nah, kenapa tidak? Ya kan? Ini suatu tantangan yang terus bergulir, Pak. Ya kan? Di mana kita perlu mendorong hal-hal baru yang bisa disampaikan. Jadi saya yakin Pak bahwa melalui Gebiar Nusantara di akhir tahun 2025 ini kita bisa lihat hasilnya Pak, yang lebih matang lagi Anda. Secara pribadi juga Pak Indra, ya, tadi saya tertarik hati bila Pak Indra menyentuh tentang contoh sebagai satu perbandingan filem itu sendiri sebenarnya merupakan satu potensi pelaburan yang cukup menarik bagi kedua-dua pihak lah, sama ada mereka di Indonesia ataupun di Malaysia sendiri, dan kerjasama ini bukan perkara baru sebenarnya. Kita pernah bekerjasama untuk mengeluarkan filem-filem kerjasama di antara Indonesia dan juga Malaysia. Jadi apakah Pak Indra melihat bahawa ini juga kalau dikembangkan ianya juga merupakan satu lagi langkah positif ke arah memajukan sebenarnya pelabur-pelabur daripada Indonesia dan juga Malaysia untuk melabur dalam filem itu sebagai satu contoh Pak? Betul Pak, sebenarnya film dan musik ini kita bisa jadikan sarana Pak untuk lebih mendekatkan. Sekarang kita jujur saja Pak, terkadang di media sosial juga ada yang orang Indonesia belum begitu memahami Malaysia, Malaysia belum memahami Indonesia. Betul. Tapi kalau dikemas Pak dalam satu sarana komunikasi yang lebih baik. Contoh saja kita membuat suatu film atau suatu film drama percintaan misalnya Pak. Ya kan, dengan mengangkat tema yang boleh dikatakan kalau bahasa Indonesia itu kekinian Pak, atau anak-anak gaul ya Pak. The cool theme Pak, yang perlu disampaikan. Ini akan menarik Pak. Karena proses dari film itu sendiri memperkenalkan kultur Malaysia, kultur Indonesia, walaupun kita serumpun Pak, sama. Tapi terkadang ada bahasa yang berbeza gitu Pak. Ada berbeza. Nah, di sinilah kita bisa munculkan Pak, kreativitas kita didorong melalui film. Ini bukan dijadikan suatu perbedaan, bukan dijadikan suatu yang untuk dipertanyakan, tapi sesuatu perbedaan yang dilakukan untuk melengkapi Pak. Ada kelucuan di situ, ada fun-nya di situ. Ini Pak, makanya yang kita juga mau tampilkan, kita menarik Pak para produser, para pelaku movie ini untuk membuat, ayo apa nih tantangannya untuk ke depan. Benar yang Bapak sampaikan, kita sudah membuat beberapa program bersama sejak tahun lalu, tapi mau seperti apa ke depannya? Apa yang mau disuguhkan? Sekarang kita tahu bahwa generasi Alpha, Gen Z itu tidak cukup hanya sekedar dikasih tahu 1+1 adalah 2, tapi kenapa dia 2, ya kan Pak? Jadi inilah tantangan Pak yang ada di dalam ekonomi kreatif yang saya percaya ini akan terus bergulir, dan insya Allah kita lihat nanti setelah Gebiar Nusantara, semoga ini akan merapatkan lagi Pak para pelaku industri kreatif dari Malaysia dan Indonesia untuk bekerjasama. Penglibatan dalam permainan digital ini pun saya kira sesuatu yang bersesuaian sebenarnya dengan kehendak semasa sebenarnya. Jadi apakah Pak Indra melihat bahawa ini juga antara satu lagi bidang yang sebenarnya boleh memberi satu sinar baru sebenarnya kalau ada kerjasama yang erat di antara Malaysia dan juga Indonesia ini? Betul Pak, karena sekarang digitalisasi kita tidak bisa pungkiri bahwa ini tidak bisa kita terima. Tapi digitalisasi harus tetap menjaga akar
dari rumpun budaya kita. Jangan sampai ini menjadi hilang. Tapi bagaimana budaya kita lebih diperkaya melalui adanya IT, adanya digitalisasi. Sekarang kembali lagi Pak, untuk desain, art, movie, music, semua sudah pakai digital Pak. Nah tinggal how to combine Pak, how to accelerate supaya ini menjadi suatu hasil untuk meningkatkan sebenarnya apa identitas kita yang sebenarnya yang tidak boleh sampai hilang. Dan saya juga tertarik hati ya sebenarnya bila kita sentuh tentang tema Game Menara Nusantara ini sendiri, yaitu tentang satu lagi aspek ataupun satu lagi perkara yang dilihat di sini yang boleh diwujudkan satu kerjasama yang erat adalah fashion, bidang fashion itu sendiri. Kenapa apa yang Pak Hendar rasakan yang mungkin dapat memberikan satu jawapan ataupun satu indikasi yang tepat sebenarnya bila kita cakap tentang fashion ini sendiri? Betul Pak. Jadi minggu lalu Pak, saya terbang ke Jakarta. Di dalam flight dari Kuala Lumpur ke Jakarta mungkin 85% isinya dari Malaysia Pak. Yang saya dengar di situ adalah mau belanja kain, mau belanja perfume. Nah ini berarti kan ada ketertarikan dari saudara-saudara kita di Malaysia untuk datang ke Indonesia. Sementara Pak, if you go to Bukit Bintang over the weekend Pak, Bapak hanya dengar orang berbicara bahasa Indonesia. Berarti kan juga ada yang datang ke sini juga kan. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana ini mempertemukan mereka, ya kan, menjadi suatu kekuatan, sesuatu pasar yang besar Pak, yang kuat. Karena kalau pasar yang kuat, dinamika yang ada berarti kan roda perekonomian rakyat Pak, itu jalan. Kalau tadi pagi saya juga mendengar adalah ekonomi madani, ya kan, itu juga berjalan. Nah ini Pak, jadi tidak yang dari Indonesia datang sini hanya untuk berbelanja satu, dah selesai. Yang Malaysia juga belanja kain dan lain di Bandung, di Jogja, dah selesai. Tapi bagaimana mempertemukan ini menjadi suatu interaksi pasar yang sangat menarik bagi kedua belah pihak Pak. Contoh saja Pak, satu, kurung, baju kurung. Malaysia punya baju kurung di Johor, Indonesia punya baju kurung di Riau. Cuman bedanya baju kurung di Johor itu lurus, baju kurung di Riau seperti ini. Nah, yang di Johor menginginkan seperti yang di Riau menginginkan. Nah, ini berarti satu kembali Pak, ini adanya suatu keinginan, ada suatunya pasar yang besar Pak. Bagaimana melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau SMEs untuk terlibat Pak. Kita harus ingat, pembangunan ekonomi kita harus setidaknya 30% dari the involvement of di SMEs. Nah ini Pak, jadi bukan sekedar kita mendorong ekonomi kreatif tapi tidak menghasilkan apa-apa, tapi ini adalah ujungnya adalah melibatkan para SMEs ini Pak. Bila you sebut tentang the involvement of the SMEs, ini pun penting dan menarik juga. Dan saya juga nak dengar komen daripada Pak Hendra sendirilah. Macam di Indonesia sendiri, apakah pihak kerajaan Indonesia sendiri sebenarnya memberi sokongan ataupun insentif yang tersedia sebenarnya dalam usaha untuk menaikkan lagi ataupun menggalakkan mereka supaya mereka datang ke Malaysia, mungkin selepas gap year Nusantara nanti, mungkin mereka ada minat dan semangat untuk datang dan bersama-sama dengan rakyat Malaysia sendiri sebenarnya. Apakah itu berlaku sebenarnya? Iya. Betul Pak, jadi kalau Bapak lihat sekarang ini kan pelancong Malaysia itu dari segi jumlah itu nomor 1 sekarang Pak, dari pelancong asing yang datang ke Indonesia. Pada tahun 2023 itu 1,9 juta, 2024 itu 2,4 juta, semoga tahun 2025 ini bisa mencapai 2,9 juta. Sementara dari Indonesia yang datang ke Malaysia pada tahun 2024 saja sudah 4 juta Pak. Karena kenapa? Ada satu yang disebut dengan medical tourism. Orang Indonesia tahu berobat di Malaysia itu katanya lebih senang, ya kan, mereka sudah datang. Tapi sekarang juga kami beberapa hari lalu juga menerima, Pak, kami juga ingin tahu Pak bagaimana wellness center, traditional medical tourism in Indonesia. Ini juga akan kita kembangkan Pak. Jadi memang sebagai
nature-nya Pak nantinya untuk di ASEAN ini di mana kedua belah pihak bisa bebas untuk bergerak Pak. Jadi memang kita memberikan juga pemerintah juga menyiapkan Pak badan-badan usaha kepada SMEs untuk dia meningkatkan kemampuannya Pak. Kita ingin bahwa nanti at the end itu adalah SMEs go global. Itu nanti bisa dia memenuhi apa yang diperlukan oleh Malaysia misalnya. Beberapa produk-produk atau hasil SMEs berkaitan dengan ekonomi kreatif. Dan juga demikian Pak, mungkin nanti tahun depan ini kan adalah, ini Malaysia kan akan berpesta untuk Visit Malaysia 2026 ya Pak ya. Nah ini bukan berarti juga, ini hanya miliknya Malaysia. Enggak, kita bisa bekerja sama Pak. Contohnya sih Pak, di Gebiar, nanti Bapak akan lihat kalau nanti Bapak datang, itu selain Indonesia nanti ada juga beberapa vendor, beberapa pengusaha dari Malaysia Pak. Jadi kita benar-benar selain kita mempromosikan masuk Pak ke sini, kita juga mencari jalinan kerjasama Pak. That's the most important thing Pak, supaya ini bisa bertahan lama. Oke Pak, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Bapak pun perlu meneguk minuman yang kami sediakan itu. Dan saya ingatkan juga kepada penonton-penonton yang mungkin berkesempatan ketika ini bersama kami di program Ruang Bicara ini, kami alu-alukan jugalah kalau mungkin ada komen, ada pandangan yang mungkin ingin anda lontarkan. Jadi seperti biasa kami menyediakan talian kepada anda di 0326979768. Gunakanlah kesempatan ini kerana saya percaya mungkin anda juga ada pandangan-pandangan menarik yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu kita, Bapak Endra P. Iskandar, yang merupakan Menteri Penasihat Urusan Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita masih lagi bercakap tentang jalinan kerjasama ekonomi kreatif Indonesia-Malaysia. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang jalinan kerjasama ekonomi kreatif Indonesia-Malaysia. Okey, Pak Endra, ini satu lagi perkara juga yang ataupun satu lagi bidang yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya, tentang kuliner ataupun kalau di sini orang sebut culinary lah, itu tentang makanan-makanan di antara Malaysia dan Indonesia. Dan mungkin ada juga perbezaan dari segi cita rasa. Mungkin rakyat Malaysia ada ramai, termasuklah saya, suka makanan-makanan dari Indonesia khususnya. Dan saya percaya orang Indonesia juga mungkin menggemari makanan-makanan dari Malaysia. Tapi bagaimana Datuk ataupun Pak Hindra melihat bahawa apakah ianya dapat angkat sebagai salah satu perkara yang penting sebenarnya dalam memperkatakan tentang kerjasama perdagangan ini sebenarnya? Iya, kalau saya lihat Pak, sejujurnya bahwa sebenarnya culinary inilah yang paling mungkin at the first grade ya Pak ya, dalam ekonomi kreatif ini. Jadi makanan, beribu jenis makanan antara Malaysia, Indonesia, ini yang sudah berbaur ini Pak, ini memang suatu tantangan yang perlu kita kembangkan Pak. Nanti di dalam Gebiar Nusantara ini kita juga ada beberapa pengusaha restoran dari Indonesia yang khusus datang Pak ke sini. Yang kedua, pengusaha restoran Indonesia di Malaysia. Nah ini yang menarik adalah yang ketiga, pengusaha Malaysia yang membuat makanan Indonesia so otentik Pak. Nah ini yang menarik Pak, ya kan? Ini. Jadi memang ini yang mau kita kembangkan. Jadi dari ketiga yang dari Indonesia langsung, Indonesia di Malaysia dan Malaysia, kita ingin memberi suatu suguhan yang otentik Pak. Saya waktu baru datang sudah ditanya juga mengenai ayam penyet, ayam gepuk, ya kan? Ayam geprek. Nah, itu kan Pak. Bahkan tapi cuman yang saya agak sedikit confused waktu itu pas dikasih kue onde-onde. Ternyata kalau di Indonesia itu namanya klepon Pak, yang ada gula arennya inside. Itu namanya di sini namanya klepon, onde-onde. Di Indonesia adalah klepon. Tapi whatever the name is Pak, kita buat bahwa itu adalah suatu sajian yang secara kualitas itu menarik Pak. Jadi ini Pak, memang kita melihat bahwa pasar Malaysia begitu besar atas untuk
kuliner Indonesia Pak. Jadi memang kita Ya, betul. akan membawa ke sini. Tapi it doesn't stop here Pak. Pengalaman saya Pak membawa beberapa pelancong pengusaha Indonesia, Malaysia ke Indonesia. Itu setelah 3 hari Pak, walaupun mereka makan soto, makan bakso ya Pak ya, makan nasi goreng, after 3 days Pak, mereka sampaikan, alamak, I miss nasi lemak katakan. Nah ini saya yang memang tertarik untuk membawa beberapa restoran dari Malaysia Pak, yang unik. Itu seperti contoh aja Pak, bungkus kau-kau, itu kan menarik Pak, dibawa kan, ada dengan yang plastiknya itu Pak, yang buat dibawa. Nah itu mungkin akan kita hadirkan ke mana, ke Indonesia, supaya juga selain masyarakat Malaysia untuk tidak miss their home food, orang Indonesia juga paham Pak, oh ini, karena kalau kita lihat Pak, berbagai macamnya tuh, ada nasi lemak di kita, ada nasi uduk, nasi kuning juga ada nasi kandar, ini sekarang ini sudah menjadi kegemaran bukan saja hanya untuk orang Malaysia Pak, tapi juga ada untuk orang Indonesia. Dan kita ingin membawa sesuatu yang otentik Pak, ada di Jakarta atau di tempat beberapa tempat turis destination yang ada di Indonesia. Tapi timbul juga satu persoalan yang mungkin boleh kita bincangkan di sini. Yalah, ada yang merasa tidak puas hati ya sebenarnya, terutamanya makanan-makanan di restoran-restoran Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dikatakan harganya itu agak tinggi jika dibandingkan dengan makanan-makanan Malaysia sendiri. Jadi apakah ini juga satu isu yang mungkin boleh diberi perhatian oleh pihak Indonesia sebenarnya? Iya, betul Pak. Karena memang kalau kita bicara mengenai otentik Pak, ada salah satu di sini mungkin restoran bebek Pak, bebek yang crispy. Itu bebeknya diambil dari Indonesia Pak. Kalau makanya kita selalu memberikan pilihan Pak. Kalau memang ingin yang 100% sama cita rasa seperti di Indonesia, mungkin ya beda harga, beda sedikit Pak. Tapi kalau memang yang penting makanan Indonesia, kita bisa ambil secara lokal yang ada di Malaysia. Itu Pak. Jadi memang kalau kita lihat itu, tapi kita akan mencoba bagaimana mungkin kita bisa melakukan membawa mungkin bibit dari apa di sini, bukan bebek ya, namanya itik ya, dari itik yang ada di sini bisa dikembangkan yang melalui kerjasama yang erat juga di bidang di sektor pertanian dan peternakan yang erat ini kan untuk mereduce cost Pak, yang dimana semua orang bisa lebih menikmati. Jadi mungkin insya Allah Pak, nanti dengan adanya Gebiar ini memang kita tidak tertutup Pak, jadi semua pengusaha di all sectors bisa datang dan bisa melihat apa sih potensi yang bisa dilakukan dalam kerangka kerjasama kedua negara. Bila kita sebut tentang kerjasama kedua-dua pihak ini sendiri, saya nak kembali semula lah kepada penganjuran Festival Gap Year Nusantara yang pertama dulu. Apakah Pak Hendra melihat bahawa ada kesan-kesan ataupun impak-impak yang positif sebenarnya apabila penganjuran Gap Year Nusantara yang pertama itu diadakan, dan mungkin jugalah untuk Gap Year Nusantara kali ini ianya akan terus memberikan satu injection kekuatan sebenarnya kepada sambutan daripada kedua-dua negara, Malaysia dan juga Indonesia. 14.000 pengunjung Pak, itu merupakan suatu bukti, suatu fakta bahwa Gebiar Nusantara yang pertama begitu diminati oleh masyarakat Malaysia Pak. Itu yang langsung yang langsung diminati utamanya seperti Bapak bilang adalah kuliner Pak. Itu waktu hari pertama baru jam 12, jam 1 sudah habis Pak makanan. Jadi terpaksa para pengusaha itu dia langsung ke rumah, dia buat lagi Pak. Ini jadi yang kedua adalah untuk fashion. Mereka langsung melakukan juga. Nah ini 14.000 untuk fashion dan F&B, saya rasa ini suatu bukti kenyataan bahwa produk Indonesia itu diterima di pasar Malaysia. Dan makanya tidak mengherankan sekitar 38% Pak dari produk yang kita pamerkan di Gebiar Nusantara yang pertama itu sekarang sudah bisa Bapak temui di beberapa supermarket dan di department store. Ini Pak. Inilah yang mendorong kita untuk yang melakukan untuk yang kedua kalinya Pak. Tapi tetap Pak, konsep kita adalah kita memang akan men-showcasing, kita akan masuk ke pasar Malaysia tapi bergandengan tangan dengan teman-teman di Target pengunjung Malaysia. kali ini berapa?
Insya Allah bisa lebih lah Pak. Insya Allah bisa lebih Pak. Karena konsep kita berbeda Pak. Sekarang kita ada animasi, kita juga mulai fokus on the Gen Z and Gen Alpha Pak. Ini kan mereka sekarang ini yang sedang berkembang Pak. Ini mereka juga dengan cara berpikir yang cepat. Ini kita pengen sajikan Pak. Ini supaya mereka bisa menyenangi ini dan bisa menimbul suatu ide kreatif. Oke, bagaimana kalau Malaysia dan Indonesia akan bersatu padu dalam berkongsi untuk melakukan sesuatu. Makanya nanti yang paling penting Pak, selain showcasing adalah kita melakukan business matching dan nanti juga di sela-sela itu Pak, itu nanti akan ada hiburan, yaitu ada band Pak. Musical band, itu ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, dan mereka menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu Malaysia. Nah ini akan menarik Pak. Bila you sebut tentang isu ini Pak Hendra saya terbaca juga lah antara tokoh yang akan hadir itu pun merupakan satu perkara yang penting seperti Nastia, Alan Anderson dan juga Jeffrey Nicole. Jadi mungkinlah ramai yang mengenali mereka, tetapi mungkin ada juga yang tidak mengenali mereka. Tetapi antara sumbangan tokoh-tokoh ini untuk memeriahkan lagi sambutan GBIA Nusantara 2025 ini. Iya Pak. Siapa mereka sebenarnya? Ya, jadi mereka ini kan besok Pak, salah satu yang hadir adalah pemeran dari drama Pak, drama Indonesia yang ditampilkan oleh video Pak. Jadi video ini adalah penyedia streaming Pak untuk sinetron-sinetron dan drama Indonesia. Bekerja sama dengan Unify di Malaysia Pak. Ini. Dan untuk memenuhi Pak kerinduan atau keinginan dari para penonton atau fansnya di Malaysia, mungkin nanti seperti tadi Bapak sampaikan ada Jeffrey Nicole, tiba-tiba dia hanya lewat saja gitu kan untuk menyambut para penggemarnya Pak. Ini memang yang jalinan ini Pak, kembali lagi Pak, kalau saya berbicara beberapa kali, intinya adalah bagaimana membangun suatu hubungan jalinan yang sangat baik Pak. Tidak ada gaduh, tidak Pak. Kita merasa ada Jeffrey Nicole ya dia orang Indonesia tapi penggemarnya banyak orang Malaysia ya kan. Sama seperti juga dengan Sheila Majid ya kan. Dia orang Malaysia tapi as if orang Indonesia itu lebih mengakui bahwa mereka adalah big fans of Sheila Majid. Jadi ini Pak, yang utama adalah membangun kedekatan hubungan kedua negara. At the end itu Pak yang sebenarnya ingin dicapai. Betul. Pendekatan dan keutamaan yang mungkin juga akan dilaksanakan nanti oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia sendiri. Jadi apakah bentuk support yang akan diberikan oleh pihak kedutaan sendiri supaya apa yang ingin dicapai itu akan dapat dikumpulkan akhirnya dan akhirnya akan dapat menghasilkan sesuatu yang positif melalui penganjuran GBIA Nusantara ini Pak. Ya, ini kan sebenarnya Pak, GBIA Nusantara ini suatu kegiatan yang sudah boleh dikatakan berbeza Pak, ya kan, berbeda. Jadi ini kita bisa lihat begitu menampilkan gaya-gaya kreativitas. Nanti Insya Allah untuk yang akan datang kita akan mungkin bisa lebih, bukan hanya 2 hari Pak, kita bisa bikin 3 atau 4 hari. Kita ada film festivalnya, menampilkan film Malaysia, menampilkan film Indonesia, begitu Pak. Lalu mungkin ada poemnya juga ada, karena kami lihat di sini kedekatan poem itu antara Malaysia dan Indonesia juga sangat dekat. Karya-karya Indonesia sangat diminati oleh Malaysia. Jadi kita bikin sesuatu yang lebih besar lagi Pak nantinya. Bila you sebut tentang sesuatu yang lebih besar, ada juga saya menerima panggilan daripada mereka yang meminati sebenarnya penganjuran GBIA ini. Mungkin apakah berkemungkinan bahawa penganjuran GBIA Nusantara ini selain daripada tumpuan di Kuala Lumpur ini mungkin perlu juga sebenarnya diadakan di bandar-bandar lain, di negeri-negeri lain supaya ianya akan dapat memberikan satu impak ataupun kesan yang lebih positif sebenarnya Pak. Tentu Pak, tentu. Jadi kita tidak hanya berhenti di Kuala Lumpur. Jadi kita ini untuk yang tahun kedua, tahun ketiga, nanti selanjutnya kita akan bersama-sama Pak. Kita lebih kolaborasi, kita lebih erat lagi untuk mungkin di beberapa negeri akan kita lakukan. Ada juga sektor-sektor lain seperti sektor kesihatan, perbankan dan juga pelancongan. Jadi apakah ini juga merupakan sektor-sektor yang cukup penting sebenarnya yang diketengahkan melalui penganjuran Festival GBIA Nusantara ini Pak? Betul Pak. Jadi memang sektor kesehatan Pak sekarang
Sekarang kesehatan itu bukan saja hanya untuk melakukan pengobatan, Pak, tapi the exchange of information. Seperti kemarin, Pak, ini baru saja dibuka penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Banjarmasin, Pak, di Kalimantan Selatan. Sekarang kita melihat, Pak, setelah dibukanya penerbangan, berarti sudah ada connectivity. What next? Ini harus diisi kan, Pak. Kuala Lumpur, Banjarmasin, Kuala Lumpur. Ini harus diisi. Jangan dibiarkan saja. Pesawatnya sudah ada, connectivity sudah ada, tapi tidak dimanfaatkan. Ini baru-baru saja, Pak, kita bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Malaysia yang besok juga akan ikut serta di Kebiar untuk datang ke Banjarmasin melihat, Pak, apa yang bisa dikerjasamakan. Karena tidak semua mungkin mempunyai kemampuan dalam artian physical, financially untuk bisa datang dari Indonesia ke Malaysia. Jadi kami juga dorong, Pak, untuk investasi. Jadi investasi rumah sakit Malaysia ada di Indonesia. Mungkin kerjasamanya, Pak, perawatan awal sampai menengah ada di Indonesia, setelah mungkin diperlukan yang lebih lanjut lagi di Malaysia, post rehabilitasinya ada di Indonesia. Jadi membangun suatu sinergitas yang terintegrasi, Pak, yang bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Itu dalam segi kesehatan. Perbankan, Pak, sekarang kalau kita ke Jakarta, Pak, Touch and Go aja, saya pakai Touch and Go sudah bisa dipakai mana-mana. Dan juga sebaliknya, Pak, Kris Indonesia di sini itu juga dengan easy kita bisa pergunakan. Ini akan kita dorong lagi, Pak. Makanya insya Allah, Pak, salah satu peserta nanti juga ada dari perusahaan standarisasi, Pak. Kita akan menyamakan apa standarisasi yang ada di Malaysia yang bisa digunakan di Indonesia dan sebaliknya, Pak. Ini kan memerlukan suatu kemampuan dan ketelitian, Pak, sehingga standarisasi ini bisa tercapai. Okey, kita akan sambung lagi Pak Hendra, tapi kita diarah untuk berehat beberapa kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, Pak Hendra, ya, tapi ada lagi beberapa persoalan-persoalan penting yang ingin saya kongsikan bersama dengan Pak Hendra P. Iskandar yang merupakan Menteri Penasihat Urusan Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang menjadi tetamu kita di program Ruang Bicara hari ini. Kita rehat buat kali terakhir. Terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi ada lagi beberapa persoalan penting yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio, iaitu Bapak Hendra P. Iskandar. Barangkali Pak, ya, ini pun juga bagi saya sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Ialah kita tahu kedua-dua pemimpin baik di Indonesia maupun di Malaysia, mereka masih lagi diletakkan sebagai pemimpin yang baru sebenarnya memegang kepimpinan negara. Pak Prabowo pun begitu juga dengan Datuk Seri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga masih masuk tahun ketiga sebenarnya memimpin apa yang disebut sebagai Malaysia Madani ketika ini. Tetapi yang menarik di sini bagi saya adalah tentang kekuatan semangat mereka, sinergi mereka itu dalam usaha untuk mewujudkan satu bentuk kerjasama yang jauh lebih erat daripada apa yang berlaku sebelum ini. Jadi apakah bagi Pak Hendra sendiri melihat bahawa ini merupakan satu langkah, satu indikasi dan juga satu perasaan ialah yang cukup menggembirakan sebenarnya bagi rakyat di Indonesia dan juga di Malaysia sebenarnya, dan ianya mungkin akan mewujudkan satu sinergi, satu kerjasama yang jauh lebih erat daripada apa yang kita nikmati sebelum ini. Ya, kalau kita lihat kedekatan hubungan dari Bapak Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu erat, ini juga yang mendorong. Kenapa Kebiar ini salah satunya kita dorong. This is the best momentum, Pak. The best momentum that we have sekarang ini. Ya kan? Kedekatan among the leaders sudah tercapai. Ke bawahnya tinggal bagaimana kita melakukan. Ini tentunya akan lebih mudah seharusnya kalau kita bisa melakukan, karena ini sudah dibangun oleh suatu fundamental yang sangat kuat oleh para leaders. Bahkan juga kedekatan Bapak Presiden dengan yang di Pertuan Agong sudah sangat dekat. Jadi there is no excuse untuk kita di tingkat masyarakat untuk
membangun kedekatan yang lebih erat lagi. Jadi cerminan dari para leaders itu bisa kita tiru dan kita wujudkan apa bentuknya Pak. Perwujudan apa sih yang mau dibangun untuk membangun kedekatan kedua negara. Makanya tadi sejak awal saya sampaikan, saya sering Pak bertemu dengan teman-teman, oh ya Pak kita saudara serumpun. Ya tapi saudara serumpun harus saling tahu Pak. Ya kan? Jangan saudara serumpun tapi begitu kita memerlukan sesuatu kita ambil dari yang lain, lagi juga ambil. Jadi ayo kita, kalau saya sampaikan bahwa disinilah saatnya kita terjemahkan kedekatan dari para leaders kita untuk saling complimenting Pak, bukan untuk bersaing. Ya, tapi kita melengkapi apa yang Malaysia punya, apa yang Indonesia punya, apa yang kita tidak, kita saling melengkapi sehingga kerjasama ini bisa terbangun baik. Dan yang pada intinya adalah tadi seperti yang saya sampaikan sejak awal, untuk memberikan suatu gambaran yang kuat, contoh yang kuat untuk dilihat atau dicontoh oleh negara-negara ASEAN lainnya, Pak. Bagaimana tentang hubungan di antara rakyat dan rakyat di antara dua negara ini? Apakah pada pandangan Pak Hendra sendiri melihat bahawa sudah ada sebenarnya satu lagi perubahan yang mungkin akan memberi manfaat sebenarnya kepada kedua-dua negara? Saya rasa kalau di tingkat rakyat, Pak, jadi peningkatan hubungan juga semakin baik, Pak. Yang saya kagumi, Pak, pada saat waktu Indonesia untuk masuk ke dalam babak semifinal untuk sepak bola, itu saya juga quite surprise Pak. Saya melihat beberapa teman-teman Malaysia itu juga menginginkan juga Pak jersey Indonesia. Dia kasih support yang kuat gitu Pak. Jadi saya rasa semakin meningkat Pak hubungan dan kualitas antara masyarakat kedua negara. Oleh karenanya Pak, yang perlu, memang tantangannya ada. Tantangannya pasti kita lihat di sosial media juga masih ada. Betul. Itu dikarenakan kepada mereka tidak saling tahu Pak. Makanya kembali Pak, disinilah Gebiar Nusantara hadir Pak untuk menjawab dari A sampai Z, ya kan, akan segalanya mengenai Indonesia dan Malaysia melalui Let's Do the cooperation, the collaboration between us. Tapi keyakinan kepada Pak Hendra sendiri melalui penganjuran Gebiar Nusantara 2025 ini, apakah Bapak merasa confident, merasa yakin bahawa selain daripada sambutan hebat daripada orang ramai sendiri untuk membanjiri lokasi di mana Gebiar Nusantara ini dilaksanakan, tetapi apakah bagi Pak Hendra sendiri masih yakin bahawa sambutan daripada mereka yang mungkin terlibat secara langsung dengan apa yang dipamerkan itu mungkin akan meningkat jauh lebih baik daripada apa yang kita nikmati ketika ini sebenarnya, Bapak? Sebenarnya pelaksanaan Gebiar yang kedua ini hanya berada di depan pintu, Pak. Untuk menghasilkan sesuatu yang lebih konkret, what is the follow up? Follow up, betul. Ini kita jadi kita selalu Pak, saya selalu menekankan yang kita sampaikan ini adalah rumahnya saja. Tapi untuk mencapai hasil justru disitulah setelah dari Gebiar Nusantara nanti yang kedua, kita lihat apa sih yang benar-benar bisa kita kerjasamakan, bisa dikolaborasikan, apa yang mungkin kurang, yang mungkin tidak perlu kita lakukan, yang tidak cocok. Karena bagaimanapun juga kedua negara ini, kedua bangsa pasti ada sedikit perbedaan, ya kan, selain kesamaan ada. Nah, bagaimana how to harmonize, how to synchronize. Ini jadi insya Allah ini juga Pak, dari selesai yang Gebiar pertama sampai dengan datang yang Gebiar kedua, more or less hampir setahun Pak. Ini juga karena follow up yang kita lakukan Pak. Jadi beberapa pengusaha sudah dari Malaysia datang ke Indonesia, yang dari Indonesia datang ke Malaysia, ini juga masih fokus kepada hasil-hasil dari Gebiar Nusantara yang pertama. Jadi the most important thing is how we following up. So dari segi bila you sebut tentang follow up itu Pak Hendra, bagi pihak Indonesia sendiri apa yang akan dilakukan, terutamanya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia sendiri, Pak? Ya, kita akan terus Pak melakukan selain promotion, kita selalu ada forum Pak. Kita mendatangi para pelaku usaha, masyarakat. Apa yang teman-teman ingin ketahui lebih lanjut mengenai Indonesia? Apa yang diperlukan mengenai dari Indonesia? Setelah kami dapatkan Pak, kami juga ke Indonesia, kami sampaikan juga. Apa sih yang diperlukan dari Malaysia? Investment misalnya Pak.
Malaysia sekarang merupakan negara investor terbesar kelima Pak di Indonesia. Dan Malaysia ingin lebih meningkatkan investasinya. Indonesia juga sangat berharap investasi dari Malaysia datang ke Indonesia. Dan selain itu juga Malaysia juga berharap beberapa perusahaan besar di Indonesia termasuk Pertamina misalnya bisa melakukan eksplorasi, bisa melakukan tugasnya sebagai operator ada di Malaysia. Nah, untuk how to bridge between them, nah disinilah Pak peran dari embassy Pak kita menyampaikan, kita melihat karena embassy yang berada boleh dikatakan yang berada di lapangan lebih tahu dan kita juga tahu kondisi di dalam negeri. Nah ini kita sambungkan Pak. Nanti setelah ini selesai sudah ada beberapa rancangan yang sudah disiapkan, kita usulkan, baru nanti dibawa ke tingkat yang lebih formal Pak, seperti misalnya melalui annual consultation, joint bilateral consultation di antara leaders, di antara foreign minister. Nah itu berdasarkan masukan-masukan yang kita lakukan dari aslinya Pak, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Kalau kita melihat kepada situasi ekonomi global semasa juga Pak Indra, ya, ini juga bagi saya merupakan satu cabaran yang cukup hebat. Apakah Pak Indra juga merasakan bahawa mungkin disebabkan oleh situasi ekonomi global yang tidak menentu sebenarnya, yang penuh dengan cabaran sebenarnya, apakah ianya mungkin juga akan memberi impak ataupun kesan jugalah kepada pengusaha-pengusaha di Malaysia dan juga di Indonesia sendiri untuk mewujudkan satu kerjasama yang betul-betul akhirnya akan mewujudkan apa yang dipanggil sebagai win-win situation itu. Ya, tadi Pak, jadi memang demikian. Kita tidak bisa melepaskan Pak dari situasi yang ada sekarang, ya bahwa sekarang global economy sudah terjadi, lalu dengan tadi yang Bapak sampaikan mengenai situasi ekonomi juga ya sekarang global yang yang berbeda, sehingga namun perlu digarisbawahi bahwa kekuatan dari masing-masing ekonomi dari masing-masing negara harus tetap menjadi fundamental dari pembangunan ekonomi regional Pak. Ini kita tidak boleh akhirnya nanti hanya menjadi pasar, ya kan? Kita harus bangun apa kekuatan ekonomi kita dari masing-masing yang ada. Kembali Pak yang tadi, bagaimana ASEAN Pak? Ini ASEAN yang udah disampaikan bahwa ASEAN Economic Integration ini harus tercipta Pak. Demi tercipta nanti tahun 2045 ASEAN Community. Okey, sebelum kita berpisah, ada masa sedikit, mungkin dalam masa 2-3 minit. Jadi saya beri ruang dan juga peluang kepada Pak Indra. Barangkali Pak Indra ingin menyampaikan seruan kepada rakyat Malaysia, khususnya lah tentang GEBA Nusantara 2025 ini. Silakan Pak. Ya, silakan teman-teman, saudara-saudara semua, teman-teman saya di Malaysia, silakan. Nanti tanggal 6 sampai 7 Desember bisa melihat dan menikmati the taste of Indonesia, not only the culinary, not only the fashion, but all the things about Indonesia. You may enjoy it, and itulah waktunya kita bisa melakukan saling interaksi, kita semakin dekat untuk mewujudkan kedekatan dan kolaborasi, kekuatan hubungan antara Indonesia dan Malaysia, negara jiran, saudara serumpun yang harus kenal dan sayang, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Gitu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Bapak Indra P. Iskandar kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan saya percaya sebenarnya Pak, berasaskan ataupun berlandaskan daripada sambutan Gap Year Nusantara yang pertama dulu. Saya percaya mungkin sambutan kali ini untuk Gap Year Nusantara 2025 ini akan menjadi semakin hebat sebenarnya. Terima kasih. Dan sesungguhnya lah ianya banyak memberi manfaat sebenarnya, banyak membuka ruang dan juga peluang sebenarnya kepada pengusaha-pengusaha tak kira sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia sendiri untuk mewujudkan satu bentuk kerjasama yang akhirnya akan memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak. Dan harus ada keikhlasan, harus ada keberanian sebenarnya daripada pedagang-pedagang ataupun daripada kedua-dua pengusaha-pengusaha di Malaysia ataupun di Indonesia sendiri untuk bekerjasama, kerana yang penting macam disebut oleh Pak Hendra sebenarnya tak kenal maka tak cinta sebenarnya. Jadi wujudkanlah perasaan itu di kalangan pengusaha-pengusaha di Malaysia dan juga Indonesia untuk mewujudkan satu energi kerjasama yang betul-betul membawa hasil yang cukup lumayan akhirnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.
Jumpa lagi insya Allah. Terima kasih Pak ya.